dengan KTSP darurat. Jadi Bapak Ibu tadi saya menyampaikan KTSP atau dokumen 1 seyogyanya saran saya yang disusun yang akan ditandatangani Kemenak Kabupaten Kota. Kalau untuk MIN itu KTSP yang normal, ya kan? Nah, di samping KTSP yang normal, Pak Camat nanti bikin SK Kepala Madrasah tentang pemberlakuan atau tentang pembelajaran selama masa darurat. Ya, kenapa perlu ada SK? Karena itu sebagai payung hukumnya guru-guru ngajar, orang-orang TU bekerja itu dari SK Kepala Madrasah. Ya, surat keputusan Kepala MIN 1 Temanggung tentang pembelajaran pada masa darurat. Nah, dasarnya mulai dari edaran Dirjen, SK Dirjen tentang kurikulum darurat dan lain sebagainya, ya toh, kalender pendidikan, bla 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 bla, ya. Pada masa darurat maka diatur demikian, misalkan jam masuk mulai jam berapa sampai jam berapa, pengaturan shift, ya semuanya ditulis di situ, ya, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut sebenarnya kurikulum. Jadi kurikulum itu bukan apa itu? Kan penjelasannya pengaturan tentang rencana, tentang tujuan, strategi pembelajaran, semuanya itu disebut sebagai kurikulum. Nah, kurikulum yang berlaku di madrasah, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi untuk daruratnya jangan yang tebel kemudian ditandatangankan ke mana? Ke kabupaten kota. Seyogyanya ini saran saya begitu. Oke, jadi enak ketika nanti daruratnya tahu-tahu Juli udah selesai, berarti berlaku normal. Nggak perlu susun lagi dokumen DSP. Kira-kira begitu, Pak. Ngeten ke sithik, ditekuk sithik laptope. Nah. Monggo. Niki Pak kemarin nyuwun pirsa SK MA keterampilan niki. Monggo Pak Sumiran. Pak Haji. Nggih. Monggo Pak Sumiran. Monggo. Di unmute Pak. Pak Sumiran di unmute. Nah, di unmute. Mute apa mic-nya dipencet unmute. Mic. Nah, sampun. Monggo Pak Sumiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian kita semuanya. Saya sejak pagi sampai hari ini masih mengikuti apa yang disampaikan Pak Dr. Suwadi maupun Pak Buah dan teman-teman yang lain. Kami terima kasih, kemarin memang kami menyampaikan terkait dengan madrasah unggulan dalam hal keterampilan. Kemudian kami matur Mas Buaher juga langsung matur Pak Suwardi dari Pak Suwardi, kami sudah mendapat pencerahan Bapak. Jadi kami sudah data dari kanwil Prof. Sehingga kami tidak lagi membuat usulan. Terima kasih atas perhatiannya dari Pak Joy dan Pak Wadi. Yang kedua evaluasi Bapak. Evaluasi terkait dengan e-learning. Jadi kemarin memang hari pertama PATK menggunakan e-learning. Dalam waktu bersamaan memang desa kami yang sekitar 800-an itu tidak bisa melaksanakan kegiatan dalam bersamaan mengambil data. Nah kemudian hari ini seharusnya menjadi beberapa sesi sehingga nanti berakhir sekitar jam 6 sore. Tapi ini sudah berjalan, tidak pagi. Jadi solusinya memang ternyata e-learning sebagai bahan evaluasi untuk menggunakan PAT dan dengan siswa yang 800 jumlahnya dalam waktu bersamaan mengambil data memang tidak bisa berjalan dengan lancar. Jadi ada yang 2 anak masuk, kemudian yang lain tidak bisa connect, kemudian masuk lagi berhenti, seperti itu kasusnya. Kemudian hari ini kami membuat sesi Bapak, sejak jam 7 tadi sampai nanti jam 6 sore baru berakhir. Dari beberapa kelas sesi IPA 1, IPA 2, sampai IPA 5, kemudian IPA 1 sampai IPS 5, baik kelas 10 maupun kelas 11. Nah, itu informasinya. Kemudian yang selanjutnya
Pakai itu dulu Bapak, terima kasih atas perhatiannya laporan terkait dengan e-learning. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur suwun Pak Haji dari Man 1 Sragen itu ya. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih itu teman-teman di Jawa Tengah, laporan dan informasi dari Pak Kasih, Pak Haji Juwer itu udah banyak sekali yang menggunakan daring ya untuk PAT-nya, ya kan? Kalau siswanya 800, kemampuan server di madrasahnya memang nggak memenuhi untuk 200 bareng, ya diatur tadi dengan sesi, nggak apa-apa. Nah, kenapa itu pengaturan sesi perlu? Yang pertama biar lancar. Yang kedua, anak yang ujian sesi pagi kan nggak harus melek juga sampai sore. Ya kan gantian tuh. Yang sore pagi-pagi bisa istirahat dulu, kan begitu toh. Yang penting sudah ada jadwalnya. Boleh-boleh saja Pak. Ini anak saya juga lagi PAT. Nah, kadang jadwalnya perharinya beda-beda, dia harus ujian jam berapa beda-beda. Anak saya lagi kelas 10 nih, nggak apa-apa itu boleh-boleh saja, gitu ya. Yang berikutnya terkait dengan SK MA Plus keterampilan, didoakan saja moga-moga dalam minggu-minggu depan ini udah selesai, gitu ya. Untuk Jawa Tengah Man 1 Sragen udah diusulkan dari Kanwil. Jadi Pak Haji nggak perlu galau lagi tuh, gitu ya. Kalau tahun-tahun kemarin kalau setiap ketemu di Jawa Tengah, wah galau ini Pak Haji karena memang nggak masuk di SK yang dulu, gitu kan. Nah, kenapa nggak masuk? Kalau nggak masuk di SK itu kan hanya diakui sebagai ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler ngajar berapa kelas pun itu hanya diakui 2 jam, kan kasihan guru. Oleh karena itu pentingnya ini SK ini agar pembelajaran itu diakui sebagai mata pelajaran formal bukan ekstrakurikuler. Di samping itu dengan adanya SK, harapan saya nanti teman-teman itu betul-betul optimal karena itu unggulan yang ada di madrasah masing-masing.